Kesejahteraan, satu kata yang seolah hanya mimpi usang bagi para buruh di negeri ini. Akibat regulasi pengelola negeri yang tak cukup berani membela kaum buruh, yang sebenarnya justru menjadi pihak yang memutar roda perekonomian. Alasannya pun sungguh ngeri. Kita butuh investasi dari luar negeri. Akibatnya, negeri ini hanya jadi pelayan bagi pemodal luar negeri. Lantas kapan kita bisa punya harga diri? Berani berkata, ini negeri kami. Di sini, kami yang semestinya jadi pegang kendali, bukan pengabdi yang tunduk pada modal luar negeri. Saya masih menghadirkan lintas berita khusus untuk Anda seputar nasib kaum buruh. Kebijakan pemerintah yang terlalu berat sebelah dan tidak membela kepentingan buruh dianggap sebagai pemicu masih termarginalkannya buruh di Indonesia. Padahal pemerintah harusnya lebih berpihak pada buruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Ya, artinya harus benar-benar berpihak kepada kaum buruh ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Misalkan tugas negara ini kan ialah mensejahterakan rakyatnya. Menyangkut juga soal sistem perekonomian kita, yang mana sistem perekonomian kita ini kan didasarkan pada prinsip gotong royong, kemudian lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan orang asing. Tapi prakteknya sekarang undang-undang ini dibuat untuk kemudian tidak mengabdi kepada rakyat, tapi kepada pemodal asing. Misalkan upah murah ini kan untuk memancing supaya investor-investor itu masuk. Alih-alih memberikan kepastian terhadap kesejahteraan bagi para buruh, pemerintah justru memberlakukan libur saat May Day. Keputusan yang dinilai tidak penting dan tidak terkait dengan inti persoalan, yaitu kesejahteraan buruh. Konsisten, kalau memang mau berpihak kepada buruh, tidak cukup diberikan kado istimewa bahwa 1 Mei itu diliburkan, betul? Apakah itu menjamin buruh akan sejahtera? Menjamin atau tidak? Keputusan pemerintah May Day sebagai hari libur ibarat hadiah permen pada anak kecil yang rewel. Dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap tuntutan buruh, yaitu kesejahteraan. Kalau dijadikan hari libur sih, ini kan hanya sebatas momentum saja, tapi dijadikan semacam perayaan. Tapi kalau saya melihat sih, dijadikan hari libur atau tidak itu saya pikir tidak terlalu signifikan bagi kesejahteraan buruh. Artinya yang terpenting adalah May Day ini dijadikan satu tonggak untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan kaum buruh, yaitu kesejahteraan. Terkait soal hari libur atau tidak, ya bagi saya pribadi tidak ada persoalan apakah mau libur ataukah tidak, itu juga nggak ada pengaruhnya buat kesejahteraan itu. Jika pemerintah serius menyejahterakan buruhnya, seharusnya pemerintah memberi kebijakan yang lebih mengena pada inti tuntutan buruh. Soal jaminan kesehatan atau keselamatan kerja yang selama ini di beberapa perusahaan nakal tak kunjung dilaksanakan. Tidak semua perusahaan punya pandangan seperti itu. Kadang misalkan menyangkut soal asuransi, memang ada perusahaan yang juga mengikutkan buruhnya untuk program asuransi itu, tapi banyak juga yang kemudian tidak memberikan jaminan asuransi, tidak mengikutkan jam sostek lah, yang mana kebutuhan asuransi ini kan juga penting bagi buruh ketika dia ada kecelakaan kerja, kemudian sakit. Nah, ini kan juga butuh jaminan terhadap itu. Ya, nggak banyak juga perusahaan yang mengikutkan karyawannya itu ke program-program asuransi seperti itu. Banyak kasus di lapangan yang terkait masalah hukum. Buruh menjadi pihak yang selalu dalam posisi kalah. Pada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, dan ketika buruh tidak mendapatkan hak-haknya secara benar, seperti uang pesangon, maka sebenarnya buruh bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrian.
Namun, pada prakteknya, buruh sulit untuk mencapai akses tersebut karena ketiadaan uang untuk membayar pengacara handal ataupun terlalu rumitnya prosedur pengadilan, sehingga buruh pun enggan untuk lanjut memperjuangkan hak-hak mereka. Ya, pemirsa, menjadi sejahtera tentu merupakan impian semua pekerja. Impian yang seharusnya dapat menjadi nyata jika semua pihak, baik investor, pemerintah, juga para pekerja, duduk bersama dan bicara dengan iktikat yang sama, yaitu kesejahteraan untuk semua. Namun entah mengapa di negeri ini hal yang mudah justru jadi sangat susah. Apakah sebenarnya tuntutan buruh dinilai tidak masuk akal? Dan seperti apa kondisi buruh saat ini sebenarnya? Anda masih menyaksikan Lintas Berita Khusus. Setelah jeda berikut, kami akan segera kembali.